Haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam damai sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Jumat pagi ini tanggal 8 Desember 2023. Biarpun kita banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, kendala, duri-duri yang kita hadapi, tapi bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Lawan itu masalah bersama dengan Yesus. Jangan pernah menjadi orang yang pernah selalu bersungut-sungut, pesimis. Jangan. Ya, kita selalu optimis. Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah bangkit. Maka kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kalau kita baca nanti dalam Kejadian pasal 26 ayat 14 sampai 35, Ishak mengalami banyak benturan-benturan, banyak masalah dalam pergumulan hidup. Tapi percayalah, Yesus bersama kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 190. Tuhan harus sertai saya. Maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu, dengan tidak lagi nyata aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan sertailah hamba, kalau tidak ku sesat. Ku harap Kau selalu serta, baru langkahku tetap. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan terang. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya bila hatiku sesat, jadi bimbang oleh dosa, dan bebanku terlalu berat. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Amin, haleluya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Amin, haleluya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus besertaku, ya Tuhan
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya bola kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku untuk kami baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, ampunilah Bapa semua salahku. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, berjalan dalam kebenaran. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus. Buat hari ini 8 Desember 2023. Oh, kita bersyukur karena janji Tuhan tadi dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Mari kita ada hari-hari terus nantiasa minta pimpinan Tuhan dalam dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, tidak pernah berhenti, saudara. Begitu bangun, saudara menghadapi tantangan. Bangun, saudara stres, banyak pikiran. Tapi serahkan semua pikiran kita, masalah kita dalam tangan Tuhan, ya. Mari kita membaca firman Tuhan kembali lagi. Kejadian pasal 26, saudara, ya. Karena kalau kita selalu ingetin dunia tidak pernah berhenti stres kita, saudara. Tapi kalau ingat Yesus, saya yakin Tuhan akan beri kekuatan, kemampuan buat kita. Filipi pasal 4 ayat 13, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Oh, oleh itu mari kita datang kepada sumber kekuatan, kepada lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Kejadian 26 dari ayat 14 sampai 35 tentang perjalanan Ishak di dalam sebuah perjalanan hidup, ya, di negeri orang Filistin. Banyak tantangan. Mari kita baca ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ini orang Filistin bicara orang dunia, saudara. Orang dunia seringkali suka cemburu, jealous kalau kita anak Tuhan diberkati sama Tuhan. Karena Ishak kalau kita baca sangat diberkati sama Tuhan. Apa yang dikerjakan Ishak berhasil, saudara. Ya, sehingga dalam ayat 13, dan orang itu Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oh, luar biasa, Ishak sangat diberkati. Karena diberkati, lembu domba banyak, orang-orang dunia, orang Filistin tidak suka, saudara. Ya, berikutnya kita membaca ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Wah, ini karena apa, saudara? Jealous, saudara. Kalau jealous orang kan begitu, melawan kejahatan. Bicara sumur itu tertulis di dalam Kejadian sumur Abraham, Kejadian 21 ayat 30. Itu Tuhan sudah memberkati Abraham, menggali sumur, diberkati sama Tuhan. Saya mau baca Kejadian 21 ayat 30, karena di situ sejak sumur sejak zaman Abraham papanya, dan tertulis, saudara, memang Kejadian 21 ayat 30. Jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku
untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Ya, ini zaman Abraham waktu jumpa dengan Abimelek, saudara, ribut juga, saudara, dari zaman dulu sudah begitu. Ya, Ishak juga sama, ketemu dengan orang-orang Filistin, jealous semuanya, ya. Tetapi kita mau kembali kepada Tuhan, ya. Oleh itu mari kita mau senantiasa harap pada Tuhan. Terus berikutnya, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ya, diusir saudara Ishak karena jealous dia. Ayat 17, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sudah Abraham mati, disebutkan nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya, yang seperti tadi sudah saya bacakan, ya. Sumur waktu digali oleh Abraham waktu zaman Abimelek. Ayat 19, ketika hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual, artinya diberkati. Air bicara, air kehidupan adalah Yesus. Kalau mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan akan memberkati. Ishak betul diberkati. Tiap gali dia sumur, pasti airnya keluar. Beda dengan orang Filistin, ya. Maka terjadi jealous. Terus berikutnya, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan di sana. Ya, coba ini berantem, saudara, ya. Kalau mereka orang Filistin gali sumur sampai dalam, tidak keluar air. Tapi kalau Ishak keluar air, langsung diambil sama orang Filistin, ya. Ini sumur kami, padahal bukan, saudara, ya. Berikutnya, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur di Sitna. Ada Esek, ada Sitna. Terus ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur lagi, tapi tentang sumur yang mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot, dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu negeri. Campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai Ishak, maka digali sumur namanya Rehobot. Rehobot artinya sumur ini berkati Tuhan, karena andalkan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Ayat 23, dan dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah, Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Oh, ada penyertaan Tuhan kepada Ishak. Penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Kalau kita selalu melakukan kehendak Bapa di surga, menyenangkan hati Tuhan, saya percaya ada penyertaan Tuhan. Karena Bapa kita sangat luar biasa. Ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, yang memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Coba saudara, Ishak diberkati Tuhan karena rahasianya selalu memanggil nama Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, dan ternyata firman Allah digenapi. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Oleh itu mari dalam seluruh kegiatan kita, bisnis Bapak Ibu, masalah apapun, dalam pelayanan apapun, tak terbatas, andalkan Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Di situ kata Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 14, aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Kita betul-betul banyak duduk diam berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan ambil alih. Yang penting kita berserah total kepada Tuhan, ya. Terus berikutnya ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ya, Ishak berkata demikian karena sudah diusirkan, ya, saingan hebat, saudara. Tapi Ishak dekat dengan Tuhan dan diberkati sama Tuhan. Ayat 28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian engkau. Mengikat perjanjian, saudara. Orang dunia bisa tahu. Oleh karena itu mari kita menjadi orang Kristen sebagai influencer, sebagai punya pengaruh, berdampak. Kita menjadi garam, menjadi terang. Kalau Ishak diberkati, sehingga orang Filistin bisa melihat, ini mereka berkatakan bahwa Tuhan menyertai engkau. Kami sudah melihat sendiri ada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup yang kita sembah. Mari kita berubah paradigma kita, perilaku kita. Mungkin selama kita punya masalah belum diberkati Tuhan, mungkin kita salah langkah. Seringkali kita bergerak menurut kehendak kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau Ishak tadi dikatakan selalu membangun mezbah dengan Tuhan, sehingga di situ Tuhan lihat, wow, punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau punya hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan yang take over, Tuhan yang ambil alih, dan Tuhan berkati dengan limpahnya. Terus berikutnya 29,
bahwa Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu Engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan Engkau pergi dengan damai. Bukankah Engkau sekarang yang diberkati? Oh, menjadi berkat. Mari kita harus berdampak, harus damai dengan setiap orang, saudara. Jangan kita menjadi gara-gara suka ribut, jangan. Harus kita ada perdamaian, saudara. Ada damai sejahtera. Kalau kita damai sejahtera, aman kita. Terus saya baca ayat 30-31. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah, sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Harus kita damai, saudara, ya. Karena firman Tuhan di dalam Ibrani 12:14 ya, berdamailah dengan setiap orang. Mari kita baca. Ibrani 12:14 dikatakan, berusaha damai, berusaha hidup damai dengan semua orang, ya saudara. Damai secara horizontal, damai secara vertikal. Harus, ya. Secara vertikal damai dengan Tuhan, horizontal damai dengan setiap orang. Jangan menjadi troublemaker, tapi hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Damai dengan Tuhan tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bercalah di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Harus damai dengan Tuhan. Kalau hidup kita tidak cacat, kalau kita tidak bercelah, kalau kita hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, kita damai karena kita taat menjadi anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Mari kita mau seperti Ishak, damai dengan setiap orang. Dan itulah firman Tuhan. Makan, minum, ya saudara, damai sehingga tidak terjadi keributan. Sehingga mereka bisa melihat bahwa dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Terus berikutnya, ayat 33, ya. 32. Pada hari itu datanglah hamba Ishak memberitahukan kepada tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Wah saudara, diberkati air karena Yesus air kehidupan, ada campur tangan Tuhan. Lalu dinamainya sumur itu Sheba, sebetulnya nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Ayat 34 yang terakhir, 34-35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. 35 yang terakhir, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam Kejadian pasal 26 dari ayat 1 sampai 35 semua sudah kita baca. Di sini kita belajar, mari kita andalkan Tuhan. Jangan berbuat yang di luar kehendak Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Ini si Esau menyakitin hati papa-pamanya, yaitu dia ambil istri orang Het, di mana orang Het itu ada keturunan Ham, saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, ya, supaya kita jelas ya, di sini firman Tuhan katakan tidak boleh. Kejadian 10 ayat 15 itu sudah ngomong Ishak dan Ribka, ya, supaya jangan sampai karena orang Het ini ada keturunan Ham, saudara. Ya, kalau saya mau baca ya, Kejadian pasal 10 ayat yang ke-15 saya mau baca. Kejadian 10:15 dikatakan demikian. Kanaan memperkenalkan Sidon anak sulungnya dan Het. Nah, ini keturunan Kanaan. Dan tidak suka, saudara. Ya, Ishak itu tidak suka. Kalau kita baca Kejadian 24 ayat 5 ya. Dia tidak suka, saudara. Jangan sampai jadi nyakitin, saudara ya. Kalau kita di sini si Esau ini nyakitin, saudara. Nyakit orang tuanya. Padahal orang tuanya tidak suka, saudara, untuk menikah sama orang dari kanan ini. Saya mau lihat ya. Ya. Kejadian 28 ayat 7 dan 8 ya. 7, 8, 9. Kejadian 8. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi kepada beda. Kalau Yakub selalu dengar kata orang tuanya. Tapi Esau, lihat ayat 8. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Saya tadi itu ngambil anak perempuan orang Het, orang Kanaan, tidak disukai. Tapi namanya Esau tetap dia melakukan. Ayat 9. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Maka Mahalat anak Ismail, anak Abraham, adik Nabaib. Jadi inilah Esau bandel, saudara. Sengaja dilarang melakukan. Seringkali kita juga sama. Melanggar firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, seperti waktu Hawa diperintahkan sama Tuhan Adam dan Hawa. Jangan makan buah baik dan jahat. Kalau kau makan, mati kau. Tetap dilanggar, saudara. Mati, saudara. Seringkali kita anak Tuhan melanggar firman Tuhan.
Belajar kita jangan pernah melanggar firman Tuhan. Belajar kita mau taat. Kalau kita udah taat, maka ada penyertaan Tuhan. Maka melalui firman-firman yang kita pelajari, belajar di sini, jadilah anak Tuhan yang taat. Penuh dengan tantangan, nggak ada masalah. Yang penting kita andalkan Tuhan. Dan kita mau belajar taat. Dan belajar kita selalu andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan berkati kita semua. Maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kesejuknya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau belajar taat, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan selalu berharap kepada Tuhan seperti Esau, seperti Ishak, bukan Esau, Ishak. Selalu membangun mezbah dengan Tuhan, membangun hubungan akrab intim dengan Tuhan. Di situ Tuhan berkati, ada penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera, kasih daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.